Dadakan, Pipi memegang perut datarnya di mana dokter mengatakan dirinya tengah hamil. Pipi menatap ke arah Ariel yang tersenyum tipis ke arahnya. Tuan, maafkan aku, cicit Pipi. Ariel menaikkan sebelah alisnya. Aku tidak menyangkakan cepat hamil. Cicit Pipi menundukkan kepalanya. Ariel memegang tangan Pipi sambil menghela napas panjang. Setelah apa yang aku lakukan, kenapa kamu masih tidak percaya pada aku? Bukankah aku yang melakukannya? Aku yang salah, kenapa kamu yang meminta maaf? Seharusnya aku yang meminta maaf. Pipi mendongakkan pandangannya dan Ariel menarik kepala Pipi lembut hingga masuk ke dekapannya. Bukankah aku sudah bilang, aku akan bertanggung jawab, jangan menyesalinya ya. Aku sama sekali tidak pernah menyesalinya, kata Ariel. Pipi melingkarkan tangannya di pinggang Ariel. Memiliki Ariel adalah hal yang paling berharga baginya. Ia sama sekali tidak pernah percaya bahwa di kehidupan ini, hidupnya akan sangat beruntung dicintai oleh pria seperti Ariel. Pernikahan Pipi dan Ariel diadakan dengan sederhana di mansion mengundang penghulu. Sebenarnya itu atas permintaan Pipi saja yang tidak ingin pernikahannya diketahui orang banyak. Jaga kandunganmu ya nak, kata Jessie. Iya Tan, Mom, jawab Pipi kikuk. Semua keluarga Ariel memperlakukan Pipi dengan baik. Ramon yang awalnya marah tapi mengingat bagaimana Ariel tumbuh membuatnya harus menerima semuanya dengan lapang dada. Pi, udah ya jangan marah sama Ariel, bujuk Parel. Tidak, Papi tidak marah padanya, jawab Ramon. Iya Pi, Bang Ariel bahkan pernah kehilangan ginjalnya saat ia tidak tahan lagi disiksa oleh manusia kejam itu. Tapi dia berusaha hingga berhasil mendapatkan ginjal yang lainnya sebagai ganti ginjalnya yang kosong, jelas Franz. Ramon berubah sendu, bagaimana kita hidup dengan satu ginjal, apa bisa? Bisa Pi, tapi sangat mudah kelelehan, jawab Parel. Iya Pi, jadi Papi jangan nyalahin abang ya. Kalau ada yang patut disalahkan itu adalah orang yang menculik abang, kesal Franz. Iya kalian benar, Papi sama Mommy yang telah salah memilih pasangan saat itu. Beruntung kami mengetahuinya lebih cepat hingga memilih menikah, jelas Ramon. Apa Mommy sama Papi menikah karena saling mencintai? Tanya Parel. Kami sama-sama melihat mereka berselingkuh, oleh karena itu kami semakin dekat sebagai orang yang tersakiti. Papi melamarnya dan dia menerima semuanya karena ingin melupakan pria itu, curhat Ramon. Karena itu Papi tidak suka anak Papi melakukan hubungan seperti itu di luar nikah ya, gumam Franz menebak. Iya, Ramon mengakui. Tapi mereka saling mencintai Pi, bukan berselingkuh seperti yang Papi benci, jelas Parel. Iya, kalian benar. Ramon mengangguk, menepuk-nepuk pundak Parel dan Franz yang bisa menenangkan hatinya menjadi benar-benar lebih baik. Sementara Pipi tersenyum manis dapat ucapan selamat dari Sila. Jangan pecat kakak ya Sil. Sila terkekeh, aku jamin kakak tidak akan diperbolehkan bekerja oleh Pak Ariel. Lalu jika tidak bekerja bagaimana cara kakak menghilangkan rasa bosan? Tanya Pipi tak terima. Sila tertawa, kakak protes aja sama Pak Ariel. Setelah menjulurkan lidahnya hingga Pipi berubah kesal. Pipi bukan gadis manja yang suka berdiam diri di dalam rumah. Ia terbiasa bekerja dan hal itu membuatnya tidak terima jika disuruh menganggur di rumah. Bagaimana kuenya kak, kakak suka? Tanya Sila. Bagaimana kuenya bisa seenak ini? Apa kamu mencuri resep adikku ya? Tanya Pipi memicing. Sila menepi ke samping hingga pandangan Pipi melihat seorang gadis yang ia rindukan. Pika? Kak, Pika berlari kecil dan memeluk Pipi dengan haru. Aku merindukan kakak. Pika melepaskan pelukannya. Dek, kakak minta maaf, jangan berpikir. Pipi berusaha menjelaskan pada Pika bahwa dirinya tidaklah buruk. Pika tertawa, jangan berpikir apakah Tuan Ariel sudah menjelaskannya sama Pika kak. Pika tidak boleh mengikuti jejak kakak karena tidak semua pria mau bertanggung jawab. Iya kan? Pipi berkaca-kaca lalu memeluk Pika dan meminta maaf. Kakak bicara apa sih? Kan aku sudah bilang betapa beruntungnya suami kakak nanti. Jika aku laki-laki mapan dan tidak memikirkan uang lagi, aku pasti juga akan mengamili kakak. Jawab Pika dengan angkuh. Dapat citakan maut dari Sila. Kata-kata apa itu?
Sila menatap tajam hingga Pika nyengir mengelus-ngelus keningnya. Pipi tertawa, menghapus air matanya. Ia mengira Pika akan membencinya, tapi ternyata Ariel telah menjelaskannya. Acara berlangsung dengan aman tanpa ada hambatan sedikit pun. Dr. Gibran memberi ucapan selamat dirangkul oleh Ijal dan Nando. "Kamu bisa melupakannya?" tanya Nando. "Bisa, perasaanku belum terlalu dalam," jawab Dr. Gibran tersenyum. "Iya, kalau begitu sama adiknya saja." Ijal menunjuk ke Pika yang wajahnya memang mirip dengan Pipi. "Cak, kalian cepat sekali menjodohkanku. Mana bisa aku menyukai adiknya hanya karena aku tidak bisa memiliki kakaknya?" dicak Dr. Gibran. Ijal dan Nando tertawa membawa Dr. Gibran bergabung dengan Farel dan Franz. Suryo datang terlambat tapi tetap disambut baik oleh Ramon dan Jesse. Sila yang merasa lelah langsung masuk ke pelukan Farel yang terbuka lebar. Farel mencium lama kening Sila. "Apa kamu mau mengandung juga, sayang?" tanya Farel berbisik. Sila memukul dada bidang Farel hingga Farel tertawa memeluk Sila lebih erat. Tak ada pembicaraan lain di antara mereka selain rasa kantuk mata Sila. Semua orang ikut bahagia dengan kebahagiaan Pipi, sedangkan Pika tidur seorang diri di kamar yang disediakan untuknya. Pika juga bahagia karena kakaknya telah mendapatkan laki-laki yang sangat pantas, yang bisa membahagiakan kehidupan kakaknya kelak. Di kamar lain, Pipi melihat tubuh Ariel dari dekat yang tidak memakai baju. Matanya berkaca-kaca melihat bekas luka di tubuh Ariel. Ini, Pipi meraba bekas luka operasi di tubuh Ariel. Sebelumnya Pipi tidak menyadarinya karena terlalu malu, tapi dilihat dari dekat bekas luka itu sangat menyakiti hati Pipi. Ariel merebahkan kepalanya di pangkuan Pipi. "Apa kamu tidak mengantuk?" Pipi menggelengkan kepalanya. Malam ini adalah malam pengantin mereka. Yang awalnya Pipi tegang dan takut, kini hanya ada kekhawatiran di matanya. Kata Sila, Tuan Ariel pernah menjual ginjalnya demi lepas dari siksaan. Apa ini bekas operasinya? Batin Pipi. Ariel tidak mengatakan apa-apa pada Pipi. Sebagai pria yang sangat menjaga harga diri, tentu Pipi tahu Ariel hanya menjaga harga dirinya. Jangan terlalu jatuh di mata wanita yang dicintai olehnya. Kasihan sekali Tuan Ariel. Entah siksaan apa yang mengenai tubuhnya ini. Batin Pipi melihat semua bekas luka di tubuh Ariel. Pantas saja Jessie menangis setiap kali melihat tubuh Ariel. Seorang ibu pasti merasakan penderitaan anaknya dengan melihat bekas luka di tubuhnya itu. Dan Pipi sebagai wanita yang tulus menyukai Ariel juga merasakan hal yang sama. Apalagi seorang ibu yang memiliki ikatan darah.